Halo teman-teman semua, bertemu lagi bersama kami dari Universitas Padjadjaran dalam acara Hard Talk, hasil riset dan diseminasi Universitas Padjadjaran. Nah, kali ini kami akan membawakan sebuah topik yang relate banget ini mungkin ya dengan anak muda zaman sekarang. Dan tidak hanya concern ke anak muda, tapi ini justru perhatian bagi para orang tua. Ini sebenarnya adalah tentang kecanduan gadget, tentang kecanduan internet pada remaja ya. Nah, coba saya mau tanya nih, kalau di antara teman-teman di sini ada yang remaja, berapa jam sehari menggunakan internet? Jawab dalam hati aja ya. Sambil kita membahas lebih lanjut mengenai bagaimana nih ya pencegahannya akan seperti apa. Nah, dari kami Universitas Padjadjaran hari ini sudah menghadirkan salah satu peneliti kebanggaan kami, Profesor Suryani PhD. Halo Prof Suryani. Halo, apa kabar? Alhamdulillah. Nah, ini Prof Suryani ya selalu energik, muda, cantik. Terlihat seperti tidak jauh umurnya dengan saya gitu ya. Oke, Prof boleh diperkenalkan dari mana, fakultas apa dan lain-lain. Saya Prof Suryani, SKP, MHC, PhD. Saya dari Fakultas Keperawatan, Departemen Keperawatan Jiwa. Dan saya sekarang sedang meneliti tentang kecanduan internet pada remaja. Bagaimana pencegahan dan penanganannya. Oke, nah ini tuh penelitian yang temanya mungkin nampak tidak seberat membahas penyakit-penyakit gitu ya, Prof ya. Tapi kita pengen tahu nih, Prof, sebenarnya ya ada kondisi apa nih yang menyebabkan Prof Suryani kemudian tertarik untuk meneliti ini? Ada fenomena apa sih sebenarnya gitu? Baik, ini saya mulai tertarik meneliti ini kecanduan internet ini sejak sebenarnya udah dari tahun 2018, Bu Ira. Oh, udah lama ya. Nah, itu pertama kalinya karena ada anak saya waktu itu ya, temennya itu sampai nggak masuk sekolah. Saya penasaran kenapa nggak masuk sekolah. Ternyata dia itu keasikan main HP gadgetnya gitu. Setelah ditelusuri. Kemudian juga ada lagi pas dia SMP ada lagi gitu temannya kayak gitu. Terus pas dia ikut ada apa waktu itu anak saya kayak motivational gitu, ada juga anak laki-laki nggak mau sekolah juga ternyata keasikan main game gitu. Nah dari situ saya wah ini kayaknya masalah serius gitu. Jadi saya teliti gitu di SMA Kota Bandung, kemudian juga di SMP saya teliti, ternyata memang banyak gitu yang mengalami kecanduan internet ini. Ya secara statistiknya itu sekitar 45% ya itu mereka menggunakan internet itu lebih dari 6 jam. Lebih dari 6 jam dalam sehari. Iya, untuk hal-hal yang kayak sosial media, bukan untuk belajar gitu ya. Untuk game dan sebagainya. Nah, makanya ini masalahnya sangat serius dan sekarang dampaknya luar biasa kalau kita lihat ya. Nah, sekarang itu ada cyberbullying lah, belum lagi bikin fake account lah, yang membuat kepribadiannya jadi aneh-aneh, belum nanti jadi karena saking seringnya selfie lama-lama jadi narsisistik kepribadian. Nah itu dia ya. Nah kenapa nih remaja yang paling beresiko gitu kan ya mengalami kecanduan internet ini, karena rasa curiosity remaja kan tinggi itu, pengen tahunya tinggi, kemudian ditambah self controlnya yang memang belum terbangun dengan baik, akhirnya kan begitu ada apa, nah mereka terus aja gitu, apalagi kalau sosial media kan, kalau sesuatu postingan jadi pin terus kan, nggak berhenti, lama-lama jadi mager kan gitu. Iya, 6 jam sehari, 6 jam itu berarti seperempat kehidupan dipakai untuk bermedia sosial ya. Kalau yang paling bahkan lebih ada yang penelitian kualitatif kita itu kan saya sebelum yang penelitian tahap 1 kan need assessment. Nah itu malahan menggunakan, saya wawancara yang lebih dari 8 jam sehari menggunakannya. Makanya nanti ketahuan semua apa yang terjadi pada diri mereka gitu. 1/8 kehidupannya. Iya, bahkan ada yang 24 jam mereka itu aja gitu. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Oh gitu. Oke. Sebegitu parahnya ya. Parah, ternyata. Iya. Dan ini gejalanya berarti kalau sampai 40% tadi ya? Iya, sekitar 40%-an. Berarti kan sudah menggejala secara umum di kalangan remaja. Terus kalau hasilnya paling banyak mereka menggunakannya untuk apa tuh, Prof?
Nah, memang pada masa pandemi itu ada pergeseran sedikit karena belajar juga kan online gitu ya. Jadi agak terganggu tuh penggunaan gadget yang selama ini hanya untuk sosial media, Instagram, TikTok kan, main game gitu ya. Nah, tapi jadi lebih panjang gitu. Sampai-sampai ada yang gak tidur-tidur. Tidurnya jadi terganggu gitu kan. Nah, gitu. Jadi belajarnya jadi nggak baik gitu. Bahkan kalau yang mereka suka game itu parah. Ada yang sampai-sampai dia nggak mau sekolah. Ya ini penelitian yang kita di Cimahi itu ada remaja yang memang dia nggak mau sekolah lagi. Dia bilang gampang lah sekolah mah katanya gitu. Nilai gampang tinggal di gini aja lah gitu. Tapi itu karena dia kecanduan atau memang kalau yang main game tuh apa mereka punya cita-cita jadi gamer profesional atau enggak? Memang kecanduan aja? Kecanduan aja. Oh, oke. Ya. Ada sih memang yang memang dia kan sekarang trennya juga ada katanya. Iya. Mau jadi gamers katanya. It's okay kalau mau jadi gamers tapi memang difokuskan memang nantinya mau jadi juara itu gitu ya. Nah, memang tapi pelatihan ya gitu. Ya, tapi bukan terus yang lain-lain nggak dilakukan, hanya itu aja hidupnya gitu kan. Nah, kalau yang kecanduan ini rata-rata dia nggak juga fokus untuk jadi juara kan, tapi untuk kesenangan dirinya aja gitu. Main game gitu. Nah, itu. Sampai tadi kecanduan. 8 jam atau bahkan hampir 24 jam gitu. Nah, memang ada yang bilang juga nggak apa-apa asal dia bisa jadi gamer, tapi kan dampaknya gitu luar biasa kalau dia memang kehidupannya tuh lebih dari 8 jam untuk main game doang itu luar biasa dampaknya terhadap badannya. Bahkan di RSJ sekarang 16 orang tiap bulan itu loh. Itu dengan itu fakta ya, fakta. Prof? Nah, kenapa mereka sulit ditegakkan diagnosanya karena kecanduan internet? Dia jadi misalnya halusinasi, gangguan jiwa berat loh, bukan gangguan jiwa ringan ini. Karena nggak ada di BPJS-nya untuk pembayaran kalau dia karena kecanduan internet belum ada di BPJS. Akhirnya ya diagnosa yang ditampilkan ya itu halusinasinya atau soal dia gangguan jiwa berat psikosanya. Gitu. Supaya karena tadi ya padahal itu latar belakangnya karena itu dari situ juga dari kecanduan gitu. Nah, itu makanya kan datanya jadi nggak bisa nggak bisa otentik jadinya ya gara-gara ya itu nggak ada di BPJS-nya gitu. Karena Prof Suryani dan teman-teman ini penelitiannya kan sampai kualitatif juga ya, sampai menggali gitu, jadi ketemu sebenarnya si gangguan jiwa beratnya ini ada kaitannya juga sama kecanduan. Saya kira tuh hoax, ternyata benar. Banyak sekarang kasusnya itu yang udah gangguan jiwa berat gara-gara main game. Di luar misalnya fisik yang lain ya Prof ya, misalnya kalau fisik yang lain mata atau mata udah jelas gitu ya, matanya biasanya kering, perih gitu kalau kelamaan itu main. Terus apalagi dampak fisiknya itu stiffness ya, kaku. Kemudian meriang biasanya kalau begadang-begadang kan. Nah, itu dampak fisiknya. Belum nanti gendut lagi kan, mager gitu kan. Karena nggak gerak ya kan. Tiduran aja sambil main. Tapi yang lebih parah itu dampak psikologisnya memang. Kalau kecanduan internet ini. Nah, sayangnya gitu ya, ini masih dianggap belum masalah besar gitu. Padahal kalau kayak di Cina, di Korea, mereka udah punya program yang luar biasa untuk mengatasi ini. Dan sebenarnya ini kan termasuk ketergantungan itu, kecanduan itu termasuk addiction. Jadi ini perilaku addiction dan sebenarnya dampaknya itu bisa dikatakan mungkin lebih parah daripada narkoba loh sebenarnya. Tapi kita narkoba aja baru yang programnya sedemikian rupa ya kan, yang udah ada BNN-nya gitu. Ini kecanduan internet gimana nih? Ya, yang seolah-olah nggak ada masalah padahal gitu loh. Dipikir-pikir karena kalau saya pernah baca ya Prof ya, bahkan ada yang misalnya dia kecanduan game sampai nyuri uang orang tuanya. Jelas itu. Maksudnya tadi jadi kalau kita analogikan kan ada orang yang beli narkoba aja sampai nyuri orang. Nah, sama ini juga gitu. Nyuri duit orang tuanya, berbohong. Nah, Ya, dan emosionalnya yang kecanduan internet itu luar biasa. Jadi ke orang tua teh kasar, ngomongnya teh keras gitu karena dia emosinya nggak stabil gitu. Mungkin banyak hal-hal di internet itu yang membuat emosinya
terganggu, ya akhirnya pelampiasannya ke orang tua, ke keluarga, ngomongnya kasar. Terus ya tadi suka berbohong ke orang tua untuk menutupi apa yang sebenarnya dia lihat di situ. Terus orang tua juga nggak bisa mengarahkan dia karena dia belum udah ngegas gitu. Iya betul. Iya. Jadi luar biasa loh sebenarnya ini. Pendidikan udah pasti terbengkalai gitu. Jelas. Jadi kegambar ya sekarang bahwa ternyata sebahaya itu. Ini mungkin yang tadi saya pas di awal-awal juga jadi ada pertanyaan ya, kenapa teman-teman dari Fakultas Keperawatan yang melakukan penelitian mungkin bisa diceritakan Prof, timnya siapa aja dan ya tadi di departemen apa saja dan kaitannya addiction ini sama kesehatannya lebih dalam tuh seperti apa sampai Prof Suryani dan teman-teman sangat concern untuk meneliti ini. Betul. Nah ini tim kami, saya dari Departemen Keperawatan Jiwa, kemudian ada Bu Windy, Bu Windy Rahmawati dari Departemen Anak, kemudian ada Ibu Restu dari Departemen Maternitas, kemudian ada Pak Cecep dari Medikal Bedahnya. Karena kita perlu semuanya, karena kan yang kita bahas adalah remaja gitu. Dan kenapa kita concern dengan kesehatan remaja ini? Karena mereka ini adalah calon generasi yang akan datang gitu, dan ini erat kaitan banget dengan kesehatan sekolah gitu. Dimana ini adalah community mental health gitu. Jadi ini saya kan concern dengan masalah-masalah kesehatan jiwa masyarakat. Saya banyak penelitian tentang kesehatan jiwa masyarakat gitu. Dan karena juga saat ini saya juga punya anak remaja, jadi pas saya lihat loh gitu kan, jadi saya tahu gitu masalah-masalah remaja itu apa gitu loh. Jadi penasaran juga kan gitu. Dan nah setelah saya teliti, wah luar biasa nih gitu. Nih generasi ke depan mau gimana kalau dibiarkan, kalau nggak diberi arahan, batasan, bimbingan penggunaan internet, luar biasa dampaknya. Betul. Dan tadi mungkin yang menjadi perhatian kita bersama itu tidak disadari oleh orang-orang sebagai sebuah tadi gejala penyakit masyarakat ya Prof ya. Itu. Tapi kalau dari penelitiannya Prof, ada nggak sih apakah dia hanya menimpa golongan ekonomi tertentu atau pendidikan tertentu atau memang bisa terjadi ke siapa aja? Sebenarnya kecanduan internet itu lebih banyak pada remaja-remaja di kota, di perkotaan. Karena kan mereka bisa menggunakan internet 24 jam. Di rumahnya ada wifi. Beda dengan anak-anak yang tinggal di kampung, kan nggak ada wifi-nya. Di kotanya mahal gitu ya. Orang tuanya nggak punya uang. Jadi sebenarnya lebih selamat orang-orang yang tinggalnya di yang sinyalnya susah. Yang sinyalnya susah lebih selamat daripada anak-anak remaja kita yang di kota ini gitu. Nah, padahal kan remaja-remaja kota ini justru nih yang akan jadi future leader nanti gitu ya. Tapi kalau seperti ini gimana gitu? Dan parahnya apa, Bu Ira ya? Kalau dulu kita bisa mendidik anak kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi sekarang apa kita bisa pantau 24 jam anak kita menggunakannya? Nah itu. Apa aja yang dia lihat? Iya. Apa aja yang dikatakan oleh influencer kepada mereka gitu? Ya enggak? Dan itu kan membentuk pola pikir, akhirnya mindset mereka. Cara berperilaku juga. Nah itu dia, bayangkan gitu loh. Nah ini kan harusnya kita khawatir dengan ini semua gitu. Iya. Dan jangan dibebankan pada orang tua saja masalah seperti ini gitu. Itu yang saya concern banget dengan masalah ini gitu. Jadi misalnya nih Prof, yang terbaru tuh ada sindrom yang menurut saya ini bahaya juga ya, kalau ada orang nanya terus dijawab kamu nanya. Itu tuh aduh gak sopan banget ya, tapi berkembang loh. Jadi maksudnya tadi benar. Jadi orang tua mungkin gak akan bisa mengontrol, tapi influencer mereka tuh berkata apa dan diikuti. Nah itu. Dan itu memang hasil penelitian saya, udah saya publish itu, rata-rata anak remaja perempuan itu dia bilang dia itu sangat terpengaruh oleh apa aja yang ada di internet yang mereka buka itu, yang di Instagram, yang di TikTok. Mereka tuh sangat terpengaruh. Misalnya ini sekarang make up yang paling tren apa? Langsung pengen beli gitu. Ini yang paling tren apa sekarang? Langsung. Terus sekarang lagi apa nih yang paling banyak diviralkan? Langsung terpengaruh gitu. Sampai ke pola konsumsi juga berarti ya Prof? Terpengaruh semuanya gitu. Apalagi ada artis Instagram. Iya, apa selebgram gitu kan. Mending selebgram itu memberikan contoh yang terbaik. Kalau perilaku hidup bebasnya, nah ya kan? Hidup bebasnya itu yang ditiru oleh remaja kita. Bahkan kan sebenarnya sudah ada protes dari ibu-ibu waktu itu ke KPAI kan tentang itu. Tapi kan sampai sekarang tuh mana gitu Indonesia tuh gitu mau seperti apa sih generasi ke depan? Saya benar-benar khawatir ini. Karena saya sudah
menelitinya dan saya memang mendapatkan informasi data-data yang benar-benar dari mereka sendiri gitu, remaja itu gitu. Dan benar-benar mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan sekali gitu. Gitu loh. Nah, ini itu masalahnya. Aduh, ampun. Mungkin bisa diceritakan ke kita juga, Prof, gimana kemarin metode yang dilakukan dalam penelitian ini tahun ini udah tahun ketiga. Mungkin dari sejak tahun pertama tuh langkah-langkah apa aja? Ya. Tahun pertama kita mengadakan survei di beberapa SMA ya di Jawa Barat nih, kita pilih dari 4 wilayah. Kemudian dari si survei kita pilih lah yang memang ininya pakai internet ini di atas 8 jam. Kita lakukan in-depth interview secara fenomenologi kan. Kita lihat nih pengalaman hidup remaja perempuan gimana, pengalaman hidup remaja laki-laki gimana, pengalaman hidup orang tuanya gimana dalam mengatasi itu. Orang tuanya juga kita teliti bagaimana pengalaman mereka punya anak yang seperti itu gitu. Nah itu udah kita publish semuanya. Kemudian yang tahun 2 kita melakukan systematic review, intervensi-intervensi seluruh dunia apa aja yang udah dilakukan gitu ya, pencegahan seperti apa. Kemudian kita juga mewawancara, melakukan FGD bagi guru-guru BK, seperti apa sih itu pengalaman mereka menangani anak-anak ini gitu. Dan luar biasa ya hasilnya itu ya. Tapi di sekolah-sekolah ternyata ada program penanganan. Nah itu dia. Ini yang sangat disayangkan. Dari hasil penelitian kita tahu bahwa bahkan dalam penerimaan siswa baru itu pun nggak ada pengenalan tentang kecanduan internet, Mbak Ira. Aduh. Padahal kalau sayang dia banget. jadi Justru selama ini tuh cuma tentang narkoba kata dia. Malah mereka juga kayak baru gitu. Oh iya ya, Prof. Ini penting dong gitu di awal gitu dilakukan gitu loh jadinya. Kalau enggak kan jadi sekolah juga harusnya mungkin bisa punya program-program yang tidak boleh membawa gadget ke sekolah. Setidaknya di sekolah mah enggak gitu. Tapi memang mereka ada kalau itu. Misalnya kalau lagi belajar nggak boleh bawa HP, itu ada gitu. Tapi kadang-kadang tugas juga ada yang pakai HP gitu kan gitu. Tapi yang saya sayangkan nggak ada edukasinya gitu. Itu yang sayang banget karena ya memang sih kita tidak menutup mata juga bahwa teknologi terutama internet itu sangat bermanfaat bagi kehidupan ya, bagi kita untuk belajar siswa gitu. Saya baru mau bilang tadi ya kan. Tapi kan kita juga harusnya dalam edukasi itu berimbang gitu. Dan saat ini saya lihat seolah-olah nggak berimbang kan, yang ditampilkan, wow internet bagus ini gitu. So gimana dengan dampak negatif ini? Kok nggak pernah disampaikan, nggak pernah secara masif gitu diinikan, karena sebenarnya dampaknya luar biasa, terutama bagi remaja ya, generasi muda kita ini justru future leader kita nih gitu loh. Iya, belum lagi tadi ya mungkin Prof jadi salah satu yang menyebabkan tadi ya isu mental health itu lebih tinggi ya, lebih tinggi sekarang juga kan. Dan kadang-kadang salah-salah juga mereka itu, kayak self diagnose gara-gara mereka lihat tingginya self diagnose itu bisa dari sini. Iya, dari sini juga efek juga dari situ kan. Karena terlalu bebas gitu internet kita itu, nggak ada edit-editnya kan. Siapapun bisa memposting apapun kan, bahaya. Termasuk misalnya kemarin kalau saya Prof ada gejala misalnya romantisasi dan glorifikasi suicide misalnya, ya itu juga ya. Iya, kan dipajang di posting juga gitu. Nah, ini nggak ada filternya. Nggak ada filternya, nggak ada editnya di kita kan. Bahaya sekali. Bagaimana itu remaja kita melihat seperti itu gitu kan. Aduh. Nah, Prof, kalau kemarin jadi dipublikasikannya di mana, Prof, hasil riset? Hasil riset kita semuanya di KI, Scopus. Ya, ada yang Q1, ada Q2, ada Q3. Ini mau Q1 lagi, satu lagi. Nah, buat teman-teman yang belum paham, jadi KI itu sebenarnya pengelompokan jurnal. Jadi semakin kecil nilainya, Q1 itu berarti jurnal kelompok paling top. Ya, kuartil 1 itu kelompok paling top di dunia. Jadi alhamdulillah ya Prof, karena masalah ini juga memang tadi ya urgent gitu, dan hasil riset di Indonesia bisa memberikan gambaran juga. Makanya diterima di jurnal berkualitas juga karena orang butuh gambaran yang lebih dalam gitu tentang seperti apa sih kondisi Indonesia. Nah, saya tertarik sama yang penelitian hasil tahun kedua, Prof. Kan kalau di Indonesia nih
Ya tadi mirisnya ya Prof, belum ada penanganan yang holistik. Bahkan misalnya lembaga-lembaga terkait pun belum mendirikan nih satu badan tadi sebenarnya BNN gitu ya. Mungkin di kita ada badan pengendalian atau badan pengawasan penggunaan HP atau badan edukasi penggunaan internet bagi remaja atau apa gitu ya. Nah Prof, kalau yang Prof temukan tadi literatur di luar, kalau di luar ada program-programnya gitu. Negara-negara lain ada yang udah punya program. Iya, mereka bahkan programnya udah benar-benar terstruktur ya. Yang paling punya terstruktur banget tuh Amerika, Cina. Karena memang mereka tinggi internet addiction mereka. Amerika, Cina, Korea, India, mereka udah punya program. Dan mereka itu punya kayak pusat rehabilitasinya yang udah kecanduan berat. Mereka punya pusat rehabilitasinya, mereka punya pusat informasi untuk kecanduan internet ini. Kemudian mereka punya rule untuk games. Ya di Korea mereka games itu sebenarnya kan ini industri juga ya. Iya gimana? Kalau dilarang industrinya nggak maju dong, gitu ya kan gitu. Ya ini semuanya terkait bisnis sebenarnya intinya juga ya, kayak pornografi kan sama. Iya betul. Bisnisnya kan Indonesia tuh pasar paling top lah. Nah, bayangkan pornografi dilihat anak kita. Iya betul. Kalau nggak disaring gimana ya? Iya. Belum ini game. Mana nggak bisa dilihat karena kan remaja itu ketika menggunakannya dia di kamar di ya. Kamar. Kita nggak tahu dia ngeliat apa. Nah bayangkan kalau nggak ada aturan yang benar. Nah kalau di Korea tuh sampai udah diatur jamnya, hanya boleh main game itu secara nasional gitu, dari pemerintahnya diatur gitu. Kan sebenarnya bisa kalau sama orang IT ya nggak sebenarnya. Nah itu mereka udah diatur sedemikian rupa gitu. Waktu jam bermain game gitu ya. Semua udah diatur secara nasional gitu. Nah jadi ya saya berharap di kita juga bisa seperti itu, karena kalau dibiarkan ini mau nunggu bom waktu gitu ya. Iya ya nanti sampai udah dampaknya terlalu jauh ya. Gitu. Nah itu dia. Tapi kalau di Indonesia berarti belum ada pusat rehabilitasi juga belum ada. Belum ada khusus paling kalau ada yang kecanduan kayak gitu. Paling dibawa ke rumah sakit jiwa aja baru sekarang. Kalau RSJ kan mungkin belum spesifik ya. Belum spesifik kan penanganan itu, nggak spesifik gitu. Dan mungkin dia lebih ke kondisi kejiwaannya, penanganan kejiwaannya gitu ya. Tidak sampai kepada penanganan perilaku addicted-nya itu sendiri ya. Addicted kecanduan HP-nya gitu. Nah, Prof, kalau misalnya dari penelitian ini, kalau penelitiannya sendiri kemarin ada kerjasama dengan lembaga lain gitu? Ya, kita kerjasamanya dengan organisasi guru BK. Iya. Kemarin teh. Kemudian pas untuk mengembangkan model pencegahan dan penanganan ini kemarin kita adakan tanggal 3 Agustus expert meeting, kita undang semua yang terkait dengan ini, Kominfo, Disdik, Dinkes, udah semua kita ini, kita ini kan ya, kita minta pandangan mereka, persepsi dan pendapat mereka tentang model ini gitu. Kominfo, Disdik, Dinkes, kepala sekolah, kemudian ada organisasi kepala sekolah se-Indonesia gitu. Kemudian ada Save the Children juga kita undang gitu, BKKBN kita undang. Kemudian ada yang di Jabar itu apa yang mengurus pendidikan, bukan Jabar Bergerak, satu lagi lupa saya namanya. Itu ada juga semua, diundang ya, semua ada. Jadi mudah-mudahan aja nanti kalau misalnya tujuannya mungkin apa sinergitas ya Prof ya. Iya. Kalau modelnya sendiri kemarin pelibatannya seperti apa atau arah pengembangan penanganannya kemana Prof? Ya itu dia. Jadi dalam pencegahan dan penanganan kecanduan internet ini ya, pada remaja terutama ini nggak bisa kita hanya mengandalkan sekolah gitu. Iya. Nggak bisa. Nggak sekolah bisa. Cuman berapa jam ya kan? Iya, nggak bisa juga mengandalkan orang tua gitu. Iya. Apalagi sekarang orang tuanya malah kayak saya, pagi-pagi pulang sore ya, udah gitu malam-malam masih ngerjain lagi apa gitu kan. Nah kan nggak bisa mengandalkan orang tua juga gitu. Iya. Sementara anaknya ini harus diawasin, karena hasil penelitian juga menurut remaja itu dia bilang, jadi anak remaja itu perlu pengawasan. Gitu. Ini remajanya sendiri. Remaja sendiri yang bilang perlu pengawasan penggunaan gadgetnya itu. Gitu.
Dia bilang kalau mau dia nggak. Jadi jadi mereka mungkin perlu dikontrol untuk bisa itu gitu. ya Karena tadi self control mereka belum baik kan. Iya. Gitu. Nah kita juga nggak bisa mengandalkan individu sendiri gitu kan. Nah di sini perlu kerjasama dari pihak-pihak yang terkait semuanya gitu. Penanganannya seperti apa? Model penanganannya tuh seperti apa yang Ibu hasilkan dari riset ini? Iya, jadi dari hasil penelitian tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 itu kita kembangkan ya model untuk pencegahan penanganannya. Nah itu setelah kita analisa ternyata penanganan dan pencegahan ini nggak bisa kita hanya mengandalkan sekolah atau mengandalkan orang tua saja gitu ya. Karena orang tua kan sekarang sibuk banyakannya ya, bagaimana mengawasi anak 24 jam ya. Kemudian nggak bisa juga mengandalkan individu, tapi harus keterlibatan semua pihak-pihak yang terkait secara komprehensif ya, semuanya terintegrasi. Termasuk pemerintah ya, dari pemerintah yang RT RW sampai kepada pemerintah kita provinsi Jawa Barat gitu ya. Nah, mungkin belum ada ya aturan tentang tapi kalau nanti kita dikasih aturan mereka wah kok seperti hal pribadi sampai diatur gitu gimana? Baru penyadaran tentang bahayanya dulu itu mungkin ya. Betul. Jadi yang pertama mungkin membuat orang menyadari dulu gitu. Karena memang dari hasil penelitian kita juga ternyata remaja itu sendiri nggak tahu bahwa sedemikian rupa dampak itu internet itu kepada diri mereka gitu. Mereka juga nggak nyadar gitu, nggak tahu gitu. Apakah sudah pernah gitu mendapatkan pemahaman tentang ini sebelumnya? Apakah ada di sekolah di edukasi? Saya bilang enggak ada. Iya. Gitu. Jadi merekanya juga belum punya awareness itu tentang bahaya itu ya. Gitu. Baik dari sisi anak, orang tua itu mungkin dari itu dulu ya. Iya. Baru nanti kalau kita ada program mereka akan lebih mendukung kalau tahu ada ininya. Oh iya. Okay. Jadi saya ya itu menginginkan itu adanya kesepakatan atau pandangan yang inilah ya, yang sama gitu dari semuanya gitu, bahwa ini tuh sebenarnya bahayanya sesuatu yang luar biasa gitu, bahkan lebih daripada narkoba sebenarnya gitu. Yang sayangnya belum kita sadari, tidak disadari gitu. Itu yang beratnya kan, Wira gitu. Ya tadi itu ya Prof bener sampai ya tadi nggak kalah dari narkoba sih bahayanya ini sendiri gitu. Dan memang berarti perlu penanganan yang terstruktur. Ya narkoba aja kan sampai aparat keamanan turun tangan. Kalau ini mah sampai mungkin di ada penertiban di levelnya mungkin di sekolah, rumah dan lain-lain, lingkungan yang lebih kecil. Ya memang kelihatannya nggak terlalu ini samar-samar gitu kelihatannya itu, padahal dampaknya itu ada pada anak-anak kita itu gitu. Lihat aja perilaku anak-anak remaja sekarang. Iya, tapi mungkin ini bisa ini nggak sih Prof, karena ya kan misalnya sekarang ibu-ibu muda juga begitu anaknya lahir itu kan supaya diem dikasihnya HP itu gimana? Itu dia padahal anak kecil sama sekali nggak boleh. Nah Wira ingat ya, anaknya kecil ya, sama sekali nggak boleh kasih HP anak kecil itu, merusak otak Wira itu teh. Ke otak ya? Iya, prefrontal cortex yang kena itu kalau sering-sering nonton yang kayak gitu. Kan banyak yang berdalih banjir dopaminnya nggak boleh. Malah katanya merangsang anak aku jadi kreatif, bisa bahasa Inggris gara-gara nonton. Ternyata tapi justru anak kecil tuh nggak boleh megang gadget. Paling lama mereka itu ya yang anak-anak TK SD 2 jam sehari. Paling lama itu. Wah, ini kalau ibunya mandi, ibunya masak kan anaknya dikasih HP. Kasih HP. Ibunya mau ngobrol ngerumpi sama tetangga, anak dikasih HP. Nah, lihat aja dampaknya nanti ke depan seperti apa anaknya. Gitu. Ya bisa jadi akan susah diatur. Kalau prefrontal cortex yang rusak, anak akan susah diatur. Apalagi udah besarnya. Iya. Makin parah. Gitu. Jadi ya tadi ya bisa jadi anak itu
ketika remaja memang sudah perilaku dari dulunya permisif atau bahkan orang tuanya yang ngasih gitu ya HP terbaru ya kan Prof, anak-anak yang merengek minta HP kan? Bergambar apel tanpa dia tahu nih dampaknya apa nih, ngasih apa nih ke anak sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya internet itu kayak pisau bermata dua kan. Di satu sisi memang bagus meningkatkan kemudahan untuk mencari informasi gitu kan. Tapi di sisi lain dia bisa merusak kehidupan dan masa depan kita. Nah, ininya yang nggak dikasih tahu ke anaknya. Ini loh nak, ini akan merusak kehidupan kamu gitu. Nah, kalau kamu nggak bisa mengendalikan diri, nggak bisa menyaring informasi dan sebagainya, gitu. Iya Prof, berarti tadi ya, jadi memang sangat butuh sekali, makanya riset Prof Suryani dan kawan-kawannya sangat penting sekali karena melihatnya dari sisi kesehatan. Karena kalau selama ini kan kita mungkin Prof hanya ya tadi ya, oh itu bahaya, tapi secara kesehatan bahayanya apa gitu. Kan karena orang paling salah satu yang bisa menyadarkan orang tuh tentang dampak kesehatan. Saya pikir kalau orang tuh biasanya kalau kesehatannya harusnya agak peduli, tapi sekarang sejauh ini kan banyaknya kampanye-kampanye itu tidak menyinggung sisi kesehatannya itu sendiri. Makanya suka dipikir kan kalau remaja misalnya kita forward, ini loh jangan main HP bisa berdampak gini, hoax tuh gitu maksudnya ya kan. Mungkin nanti rencana pengembangannya gimana Prof untuk riset Prof Suryani ke depannya? Ya, nah nanti kan kita kalau udah menemukan modelnya, kita akan melakukan pelatihan bagi guru-guru BK. Kemudian akan saya udah membuat policy brief juga yang akan saya sampaikan kepada yang berwenang, para pemangku kepentingan gitu kan. Kemudian saya juga akan membuat buku tentang model pencegahan penanganan ini yang bisa digunakan oleh siapa aja gitu dalam masalah ini. Kemudian juga kita akan bikin kayak buku saku gitu ya. Kita bagaimana sih remaja bisa mengatasi itu gitu. Bagi diri mereka sendiri gitu. Jadi si remaja ini buku kecil lah. Pegangan mereka ya gitu. Supaya gampang. Gitu. Mudah-mudahan ya Prof lancar karena ya tadi ya ini tuh seperti bahaya laten yang tidak disadari, yang merusak generasi muda gitu ya. Wah nanti kita nggak punya harapan, maksudnya yang orang-orang tangguh di masa depan gitu ya. Makanya mentalnya kan sekarang kayak gitu. Jadi, nah ini juga hasil penelitian. Jadi mereka itu lebih cenderung instan senangnya. Jadi nggak ada istilah kerja keras jadinya kan, karena semua instan, apa-apa gampang, apa gampang gitu. Iya betul. Nah, ini kan juga hasil dari berinternet ya. Berinternet real. Mau gitu makan kan? tinggal klik Nah kan gitu. Betul. Nah ini yang mentalnya saya ngerti gimana ke depannya ini gitu loh. Mudah-mudahan nanti kalau harapan kami juga ya dari Heart Talk ini, mudah-mudahan penelitian Prof Suryani ini bisa terus berlanjut, menghasilkan tadi yang diharapkan, buku saku, pedoman baik untuk siswa atau remajanya itu sendiri atau pihak lain, dan terutama ke pemangku kebijakan. Nah itu dia. Prof mungkin ada yang mau disampaikan menutup sesi ini kepada para remaja kita? Oke. Nah ini para remaja, harapan ya bangsa, harapan orang tua ya kan semuanya. Nah agar kalian tidak jatuh ke dalam adiksi internet ini ya, walaupun nih ya internet ini sangat berguna ya, saya nggak bilang nggak berguna ya, internet ini sangat berguna bagi kehidupan kalian, tapi ingat ya, untuk apa internet ini sebenarnya? Ya internet ini sebenarnya untuk memudahkan kita dalam mengerjakan tugas-tugas kehidupan kita. Jadi untuk membantu kita mengerjakan tugas-tugas kehidupan. Nah kalian tugas utamanya apa? Kalau siswa apa? Belajar. Kalau mahasiswa apa? Kuliah. Mengerjakan tugas-tugasnya ya. Jangan salah menggunakannya. Kalau salah menggunakannya berarti Anda telah merusak kehidupan Anda. Bukan membantu, membangun diri Anda. Ya kan? Nah, jadi janganlah merusak diri dengan menggunakan internet secara salah. Misalkan main game berjam-jam lupa diri ya, main sosmed, Instagram berjam-jam lupa diri, iOS scroll-scroll gitu ya. Nah, jangan itu ya. Tapi gunakanlah untuk
mencari informasi atau membuat hal-hal yang kreatif ya, sehingga produktif, itu yang paling penting. Oke. Baik, terima kasih Prof. Suryani atas bincang-bincangnya yang sangat mencerahkan, dan sebenarnya itu juga menjadi tanggung jawab bersama kita. Saya juga sebagai orang tua tersentil ya. Terima kasih, mudah-mudahan Prof. Suryani risetnya jalan terus dan Amin. semakin banyak berkolaborasi dengan pihak-pihak lain sehingga lebih bisa diimplementasikan di berbagai sektor. Baik, teman-teman semua, sekian Hard Talk kali ini. Kita berjumpa di episode selanjutnya. Terima kasih.